Tidak, karena ulama yang kemarin sudah tidak bersamamu. Dan sekarang kamu lihat, aku membawa banyak tamu untukmu. Aku bersiap memasang kuda-kuda saat makhluk dengan moncong seperti kadal melayang ke arahku. Wah, mereka tertawa secara bersamaan, membuat telingaku sakit dan kepalaku pusing. Entah berapa banyak, tapi sebagian dari mereka mulai menggerubutiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton Nom yang selalu menyuguhkan kisah-kisah misteri. Kali ini adalah lanjutan cerita dari 100 tahun setelah aku mati. Aku terbangun dari kasur dan berusaha membuat dua orang yang tidur seranjang denganku ini tidak terbangun. Aku kenakan lagi cincin pemberian Kiai. Doa dan amalan pelindung kulantunkan dan aku amalkan untuk melindungi kamar ini dari serbuan mereka yang aku rasakan mulai mendekat. Benar saja, aku merasa kehadiran mereka sudah sangat dekat. Aku berlari berjingkat untuk menuju sumber energi negatif itu yang bersumber dari halaman belakang rumahku. Dan kalian tidak akan percaya. Kalian tidak akan percaya apa yang aku lihat. Aku tidak boleh takut. Dan aku memang tidak takut. Tapi aku ragu. Aku ragu dengan kemampuanku. Apakah aku akan mampu melawan mereka? Karena tidak hanya 4. Banyak sekali. Mungkin puluhan. Mereka seperti satu peleton yang hendak mendobrak masuk rumahku. Sosok hitam itu berada di depan dan membuka mulutnya sambil menyelak seperti anjing. Dia seperti gabungan antara gorila, manusia, dan anjing. Sangat besar dan mengerikan. Di sebelahnya aku melihat sosok kepala itu. Kali ini dia mempunyai tubuh. Hanya saja terpisah dari kepalanya. Dan tubuhnya yang terpisah itu membawa kepala berlumuran darah seperti membawa sebutir kelapa di tangannya. Sosok tanpa wajah dan kuntilanak itu juga tampak mengerikan dengan puluhan makhluk halus yang berwujud seram. Dan tentu saja terasa energi mereka sangat kuat dan sangat gelap. Kerangka tanpa daging itu berdiri menampakkan tulang-tulangnya yang masih ditempeli dengan urat berwarna merah dan ungu. Di sebelahnya ada deretan kuntilanak dengan tawa lengking yang bisa kalian bayangkan sendiri bagaimana bunyinya. Yang sulit kalian bayangkan adalah bagaimana jika ada banyak kuntilanak yang tertawa secara bersamaan. Itu benar-benar membuatku ngeri, membuatku gentar. Banyak lagi makhluk serupa yang menyeramkan, seperti sosok laki-laki brewok tinggi besar dengan satu tangan, kuntilanak dengan lubang menganga di perutnya dan memperlihatkan warna merah daging, pocong dengan wajah membiru dan busuk berlendir. Banyak lagi mereka bermacam-macam dan sangat banyak. Aku membaca doa berkali-kali dan memohon dikuatkan. Aku mencoba mengingat bahwa hakikatnya aku lebih sempurna dan mulia dari mereka. Tidak kapok kalian? Tidak, karena ulama yang kemarin sudah tidak bersamamu. Dan sekarang kamu lihat, aku membawa banyak tamu untukmu. Aku bersiap memasang kuda-kuda saat makhluk dengan moncong seperti kadal melayang ke arahku. Mereka tertawa secara bersamaan, membuat telingaku sakit dan kepalaku pusing. Entah berapa banyak, tapi sebagian dari mereka mulai menggerubutiku. Dan aku tidak tahu seperti ada pukulan yang sangat keras atau dorongan yang membuatku terhuyung dan jatuh terlentang. Kalian pernah melihat tayangan penampakan yang memperlihatkan benda yang bergerak sendiri? Nah, seperti itulah kira-kira manifestasi dari bentuk pergerakan energi mereka. Bagaimana jika energinya kuat? Maka itu bisa membuat gaya tolak dan tekanan yang kuat pula. Dan bagaimana jika ada banyak energi kuat yang ditekankan pada satu titik pada waktu yang bersamaan? Nah, itulah yang membuat aku jatuh terpental ke belakang. Masing-masing dari mereka saja sudah cukup kuat dan mereka memadatkan tekanan energi yang mereka punya pada satu titik, yaitu aku. Ditambah lagi energi itu adalah energi yang bersifat negatif dan merusak yang menghasilkan rasa sakit yang luar biasa.
Rasanya seperti aku baru dihantam dengan segelontong kayu jati utuh yang didorong bersama untuk merubuhkan sesuatu. Dan sesuatu yang dimaksud itu adalah aku. Dan aku benar-benar roboh. Bagian dadaku sakit sekali. Aku merontak kejang sambil memegang dada yang terasa sakit dan sesak. Silahkan bayangkan, kalau kalian dipukul sesuatu yang tidak terlihat mata dan sangat cepat dan keras. Aku hanya dapat mengeluh kesakitan. Aku tidak bisa bernafas. Aku tersengal-sengal karena merasa tidak ada oksigen yang mengisi paru-paruku. Aku terbatuk dan seperti ada cairan yang memaksa keluar lewat tenggorokanku. Darah mengucur dari mulutku. Sangat fatal serangan itu. Mataku kabur. Dalam posisi jatuh terlentang, sekilas bulan purnama itu terlihat blur. Dalam posisi itu terbesit tanya, apakah aku akan mati? Mati konyol saat aku terkena serangan pertama dari makhluk yang golongannya rendah. Dalam kondisi super cepat, aku berpikir aku tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah. Ini tidak main-main. Kondisiku terdesak dan aku terluka. Jarang orang mengalami hal seperti ini. Tapi seperti kata Kiai, mata batin ini akan menjauhkan jin yang lemah, tapi akan menarik jin yang lebih kuat untuk menantang. Karena sejatinya sebagian dari mereka memang bertugas mengganggu manusia, melewati sebuah celah bernama nafsu. Karena manusia yang tidak dapat melihat mereka, tapi mereka menemukan celah lain untuk menggangguku. Karena selain aku memiliki nafsu, aku juga dapat melihat mereka. Ditambah ada Abi yang sama sepertiku, namun belum bisa melindungi diri sendiri. Tentunya hal ini membuat mereka menganggap ada permainan baru yang bisa mereka mainkan. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan membiarkan mereka walau sebentar untuk menyentuh Abi. Aku pegang salah satu makhluk yang menggerubutiku. Aku memegang persis di leher sosok kuntilanak yang memiliki leher panjang seperti jerapah. Aku rapal amalan itu, dan ada efek asap yang keluar dari interaksi itu. Satu hal yang menjadi rahasia Allah, menurut hukum fisika, api tidak akan bisa membakar api. Maka Allah membuat menurunkan kuasanya, namun dengan bacaan yang bersifat dingin yang mampu meredam api itu. Bacaan dan amalan yang bersumber dari Al-Quran, seperti ayat kursi, surat An-Nas, dan banyak lagi. Makhluk itu meronta-ronta kesakitan dan kepanasan. Aku melakukan pukulan secara membabi buta kepada mereka yang di sekitarku. Dan alhamdulillah, itu membuat beberapa dari mereka mundur sebelum berhasil memasuki rumah. Aku berdiri dengan terhuyung dan sempoyongan. Aku mencium bau seperti rambut terbakar. Mereka mendesis dan beraung, dan terlihat tidak senang. Satu yang terbesar mengeram dengan suara yang seperti guntur. Aku menahan rasa pusing dan mata yang berkunang-kunang, dan berusaha menghiraukan rasa sesak sakit di dada. Aku berdiri setegak mungkin, menunjukkan bahwa aku tidak semudah itu dirobohkan. Siluman dan jin itu mundur sambil memberikan umpatan dan sumpah serapah kepadaku. Genderuwo itu sedari tadi hanya berjongkok di tempatnya sambil mengeram. Dan dengan marah aku tatap dia. Aku dekati dengan langkah kaki yang terasa lemas. Makhluk yang 2 kali tingginya daripada aku itu ikut berjalan mendekat. Kuku tajam seperti sangkur itu terlihat berkilat memantulkan sinar bulan yang berpendar penuh. Aku sudah siap untuk kemungkinan terburuk. Aku sudah siap duel dengannya. Dan saat tangan kekar berotot itu melayangkan tinju, aku mengelak dan membalas dengan pukulan berisi amalan. Wah! Wah! Makhluk itu terkena telak dan mundur sambil meraung kesakitan. Dan tanpa disuruh, ketiga temannya yang setingkat ilmu dengannya meluncur deras ke arahku. Dan di situ aku sudah merasa mencapai titik batas maksimal. Aku malah memejamkan mata, namun tidak menyerah kepada mereka. Aku memohon suatu perlindungan kepada Tuhanku, dan aku tidak akan pernah meragukan perlindungannya. Yang benar saja, cukup lama aku memejamkan mata. Harusnya ketiga makhluk itu sudah mampu mencapaiku. Tapi tidak ada hal apapun yang terjadi. Maka aku membuka mata karena merasakan kehadiran lain. Dan begitu membuka mata, aku seperti mendapat angin segar, karena sosok kembaran beda alamku muncul, persis di sampingku. Aku melihat ke depan di mana jin jahat itu sudah memegangi anggota tubuhnya yang seperti hangus.
Kamu selalu merepotkan, tidak henti-hentinya membuat masalah. Ucapnya dengan menyindirku. Heh, kenapa tidak datang dari tadi? Tanyaku kepadanya. Memangnya siapa kamu bisa menyuruhku? Aku tidak akan ada saat kamu mintaku. Aku bukan sekutumu, dan kamu juga tidak diperbolehkan memiliki sekutu sepertiku. Jawabnya dengan suara yang lantang. Sampai sekarang aku tidak tahu namanya. Makhluk apa ini? Dan kenapa dia datang jika dia selalu berkata demikian? Makhluk yang berwujud sama persis denganku. Ini sangat misterius. Sebuah misteri yang tidak bisa aku pecahkan. Dan mungkin memang tetap dijadikan sebuah rahasia oleh Tuhan. Kamu terluka. Sebaiknya duduk saja di situ. Katanya dengan sedikit memaksa. Apa kamu bisa menghadapi mereka? Tanyaku sambil memegangi dada yang masih terasa sakit. Tentunya tidak. Apa kamu bodoh? Mereka sangat banyak. Jawabnya lagi. Lalu kenapa malah menyuruhku duduk? Belum juga dia menjawab, sosok genderuwo itu berseru dengan suara yang sangat keras. Wah, kurang ajar. Kurang ajar. Jin tinggi besar itu berteriak dengan kusar, dan dengan beriringan mereka meninggalkan kami dalam sekejap. Bruk, aku terduduk di rerumputan, dan kalimat syukur alhamdulillah terucap berkali-kali. Dengan ini, Abi sudah aman. Begitu pikirku dalam hati sambil menahan ngilu yang luar biasa. Jangan senang dulu, ini bagian dari rencananya. Kata dia, sosok yang membantuku barusan. Apa maksudmu? Jika mau mereka sudah menghabisimu, mereka punya maksud lain. Aku berpikir sejenak dengan sisa-sisa kesadaranku yang masih ada dan sebuah pemikiran tentang kemungkinan yang sangat buruk terlintas di benakku. Nafasku terengah dengan cepat. Aku baru paham apa yang dimaksudnya. Mereka datang dengan banyak pengikut bukan untuk mengincar Abi malam ini, tapi mengincarku. Mereka sangat licik. Sungguh keji apa yang dilakukan mereka. Mereka sengaja membuat aku melemah untuk dengan mudah mencelakai Abi yang tanpa perlindungan. Ya, ternyata itu rencana mereka. Tidak cukup ternyata peristiwa lalu. Mereka datang dengan berencana yang lebih rapi dari sebelumnya. Aku berdiri dengan susah payah. Untuk berdiri dan aku lagi-lagi terjatuh. Aku merasakan memar dan sangat lemas di sekujur tubuh. Jangan terlalu banyak bergerak. Duduk dan diam saja di situ. Aku akan membangunkan istrimu untuk membantumu. Katanya sambil berjongkok di sebelahku. Tidak perlu. Aku mau melihat anakku. Kataku sambil berjalan sempoyongan karena badan yang terasa lemas dan sakit. Aku berjalan terhuyung ke kiri dan ke kanan. Semuanya tampak buram. Tapi aku berusaha untuk mencapai anak dan istriku. Dan saat melewati tangga kecil di balkon, aku tersandung dan jatuh terjembab. Aku tidak bisa bangkit dengan rasa lemas itu, membuatku berangsur-angsur hilang kesadaran. Dan aku sudah tidak merasakan apapun lagi. Aku terbangun dengan kepala sangat pusing. Rasanya mual dan ingin muntah. Tempat ini sangat asing bagiku. Di mana ini? Beberapa saat kemudian aku silau oleh sinar lampu berwarna putih. Ada suara-suara yang memanggilku, tapi semuanya belum nampak jelas. Barulah beberapa saat kemudian aku melihat Risa yang menggendong Abi. Mas. Ujarnya memberikan gonjangan ke tubuhku agar kesadaranku segera kembali. Duk, jawabku dengan lirih. Mas, syukur kamu sudah sadar. Kata Risa dengan wajah iba. Aku melihat ke sekeliling, tirai hijau, keramik putih, dan selang oksigen yang terhubung ke hidungku. Rupanya aku sedang berada di rumah sakit. Aku melirik ke samping dan kanan. Dan ada mertuaku Pak Hamzah, Om Bowo beserta istri. Belum sempat mereka mendekat, seorang dokter sudah datang dan langsung mengecekku. Pemeriksaan trauma dan sebagainya dilakukan secara menyeluruh dan mengecek bagaimana kesadaranku saat diajak berkomunikasi. Akhirnya dokter menyimpulkan aku sudah bisa diajak berkomunikasi dan mempersilahkan keluarga aku untuk bicara denganku. Le, apa yang terjadi? Tanya mertuaku dan Om Bowo yang hampir bersamaan. Aku mencoba berpikir dan mengingat kejadian yang membuatku bisa terkapar di sini. Rasanya seperti mau pecah kepalaku. Dan yang bisa aku lakukan hanya bengong.
Tapi tidak ada tanda-tanda pencurian di rumahnya. Dan aku juga sangsi kalau ada motif dendam kepada Rizal. Anak ini nggak punya musuh. Ada percakapan yang sayup-sayup aku dengar. Yang entah diucapkan siapa. Aku berusaha keras dan mengingat, tapi semua yang kulakukan membuat kepalaku semakin sakit. Dan rasa mual ini benar-benar membuatku ingin memuntahkan isi perutku. Aku menggerakkan sedikit tubuhku dan merasa sangat sakit di bagian dada. Seperti pernah terpukul sesuatu. Ah iya, aku ingat. Aku ingat sekarang. Semuanya jin jahat itu. Mereka yang membuatku seperti ini. Aku melirik ke arah Srisa yang sedang membelai kepalaku dengan lembut. Wajahnya terlihat sedih dan matanya berkaca-kaca. Abi di mana, Nduk? Aku mau lihat. Kataku yang dijawab dengan anggukan lembut Risa. Risa mengambil Abi yang tengah digendong Tante Sri dan mendekatkannya ke aku. Aku bersyukur malam itu mereka tidak sampai berbuat buruk kepadanya. Anak 8 bulan ini dengan lucunya memegang-megang wajahku, seolah ingin tahu ada apa dengan bapaknya. Anak ini berkulit putih seperti ibunya. Dia tertawa-tawa dengan sangat ceria menjambak-jambak rambutku pelan. Nak, Bapak tidak akan membuat tawamu ini menjadi tangis seperti yang Bapak rasakan dulu. Dan Bapak akan melindungimu. Batinku sambil membelai kepalanya. Abi, Bapak lagi sakit. Jangan dijambak ya. Ujar ibunya yang memegangi Abi yang sedang duduk di samping kepalaku. Le Rizal, sudah bisa mengingat kejadiannya belum? Biar Bapak urus. Ada percobaan pencurian atau perampokan? Tanya Om Hamzah yang masih mengenakan seragam dinasnya. Tidak Pak, tidak ada orang yang berbuat jahat. Jawabku pelan. Lalu kenapa sampai seperti ini? Tanya beliau lagi. Bapak tidak akan percaya karena aku tidak bisa membuktikan kejadian semalam. Mertuaku terdiam. Beliau paham dengan apa yang aku maksud dan memilih menjawab dengan anggukan ringan tanda mengerti bahwa beliau tidak akan bisa membuat penyelidikan tentang kasus yang menimpaku ini. Hari setelah malam itu membuat banyak orang terkejut saat Risa menemukan aku yang pingsan di balkon dengan mulut berdarah. Banyak yang mengira bahwa diakibatkan percobaan pencurian atau perampokan. Padahal hal yang sebenarnya terjadi pada malam itu, aku sedang menghalau makhluk halus yang berusaha mengancam keselamatan Abi. Aku sudah kalah, tapi aku tidak mau kalah. Mereka mungkin berhasil melamahkan aku, tapi aku masih hidup. Dan selama aku masih hidup, aku tidak akan tinggal diam. Rasa khawatir masih aku rasakan, di mana aku dalam kondisi sehat saja tidak mampu berbuat banyak. Apalagi dengan kondisi sekarang yang tertancap jarum infus. Aku masih takut jika mereka datang dengan cepat. Aku sebisa mungkin segera memulihkan diri, berusaha meyakinkan dokter agar aku bisa segera pulang. Karena jika berada di sini terus, gerakku tidak akan bebas. Beberapa hari aku harus dirawat di sana, dan tanda-tanda teror mulai muncul. Dan yang membuatku bergeram, mereka mulai meneror Risa.